Kedua, ma'rifat rububiyah. Ma'rifat rububiyah itu adalah ma'rifat ketuhanan. Bagaimana Bapak Ibu dengan Allah itu tidak ada penghalang, tidak ada lagi batas dan hijab. Itu yang mesti kita pahami, bahwa Allah itu wujud nyata dan terang. Kalau Allah wujud nyata dan terang, tentu bisa dilihat. Tapi kenapa ada sebahagian manusia tak mampu memandang wujud nyatanya Allah? Kalau dibilang Allah itu akbar, maha besar, tapi kenapa tak mampu memandangnya? Itu disebabkan salah satunya berkemungkinan masih banyak sampah di dalam ini. Itu yang dikatakan musyang tadi. Jadi wajib ya kita bersihkan hati kita itu dengan rundap. Tapi jangan rundap yang dibeli di Indomaret, mati beko. Rundap yang dimaksud oleh Ustadz, rundap hati itu likulli syai'in sakalatun wa sakalatul qalbu zikrullah. Tiap-tiap sesuatu ada alat pembersihnya, pembersih hati itu tiada lain zikirlah kepada Allah. Jadi zikir itu benar-benar dipalukan ke dalam hati Bapak Ibu. Jangan bermain di lidah, bermain di tangan. Rajin pun Bapak Ibu berzikir, saking rajinnya pendek lidah Bapak Ibu, namun tidak berilmu kita dan berzikir, ya, karena minyak ange, tapan cuy minyak ange ketika mengoreng ikan yang kerupuk, beku keluar aja angku-angku, cuma 5, 7, 10 aja keluarnya itu. Bapak-bapak kalau berzikirnya tidak berilmu, keluar dari masjid ini karena ujung kaki ini yang kena batu, keluar juga nanti itu 5, 7, 10 keluarnya itu. Karena hati kita ini ibarat teko. Teko boleh tahu? Teko atau cerek, dia mengeluarkan isi yang ada di dalam nih. Anggap nih teko. Kalau di dalam teko ini isinya air putih, dituangkan ke dalam tetap keluarnya air putih. Kalau di dalam teko isinya kopi, dituangkan tetap keluarnya kopi. Itu maksudnya hati kita ini, ya, apabila telah diisi dengan kulima la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Andai kata kita terjatuh, kita kena minyak panas, maka yang keluar la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar. Dia mengeluarkan isi yang ada di dalam ini. Tapi kalau tak pernah hati itu dipalukan, tak pernah hati itu diunjamkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kena minyak panas kita ayo 5, 7, 10. Itu tuh hati. Makanya yang zahir ini menunjukkan yang batin. Kenapa yang zahir ini menunjukkan yang batin? Ya, apabila Bapak Ibu, hati Bapak Ibu itu berbunga-bunga, anak sehat, menantu sukses, suami tak bermasalah, maka nampaklah wajahnya nih, wajahnya senyum Pepsodent. Nampak wajahnya senyum Pepsodent tuh. Itu menunjukkan hati itu sedang berbunga-bunga. Ya, senyum itu kami benar. Senang orang menengok ya. Tapi apabila hati ini bermasalah, anak bermasalah, menantu bermasalah, nampak wajahku bakarui nganyun aja. Itu menunjukkan tuh yang zahir menunjukkan yang batin tuh. Mesti dipahami ini supaya kita benar-benar bisa memahami yang sebenarnya. Mungkin itu Bapak Ibu meniti ke dalam diri supaya kita bisa mengenal Tuhan. Yang kedua, membuka mata batin itu dengan cara berzikir supaya kita tahu siapa diri kita ini yang sebenarnya. Ketika diri kita ini sebenarnya adalah sebagai rahasia Allah, Allah lah sebenar-benarnya yang menjadi rahasia diri Bapak Ibu. Ketika itulah malu kita ini kalau sengaja berbuat dosa, padahal Allah senantiasa melihat dan menyaksikan kita. Contoh aja lah Bapak Ibu, jangan Allahnya dulu. Kita punya anak, ya, ayah bundanya duduk di situ di ruang tamu, ya. Lalu anak kita
nelpon dia, kemudian ngomongnya tak bagus, entah apa-apa dibilangnya. Kalaulah hati anak itu hadir bahwa ayah bundanya ada di depannya, pasti tak berani dan ngomong kotor dan ngomong yang tak baik itu. Kenapa? Hatinya hadir bahwa dirinya sedang didengar dan dilihat serta disaksikan oleh ayah bundanya. Itu baru ayah bunda. Apalagi Allah, Robnya sekalian alam, Robnya ayah bunda, Robnya diri kita. Kalau udah hadir hati ini bersama Allah, Allazi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin, aku senantiasa melihat dan mendengar serta menyaksikan dirimu di saat kamu ngomong, di saat kamu berbuat, di saat kamu berdiri rukun i'tidal. Maka ketika itulah terjagalah lisan, terjaga pikiran, terjaga namanya rasa dan perasaan itu. Kita takkan pernah mau ada lintasan-lintasan yang tidak baik di dalam hati. Kenapa? Karena Allah ya'lamu ma fi qulubikum. Allah mengetahui yang tersurat dan yang tersirat di dalam rahasia hakikat diri kita. Inilah orang yang sudah bersama Allah itu dalam bahasa torikatnya. Jadi terbukanya mata hati, kesimpulannya adalah orang yang telah mengenal dan menyaksikan Allah di dalam kehidupan ini. Itu Bu. Nah, yang lain. Satu hal yang ingin kami tanyakan, dan pertanyaan ini sebetulnya kami miliki dari lama, Ustaz, mohon penjelasannya. Bahwa ketika syahadat itu, bahwa ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi kepada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Nah, sampai hari ini belum mengetahui kapan syahadat kami ini kita lakukan. Dan saya bersaksi kepada Tuhan, Tuhan itu siapa? Nah, ini mungkin mohon penjelasannya. Termasuk Muhammad yang di sini dimaksud adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi yang Muhammad itu sebagai Nur Muhammad atau Nur atau Muhammad bin Abdullah atau Muhammad yang mana? Mungkin itu penjelasan Ustaz ini adalah sesuatu yang memang kami cari, dan mohon dengan Ustaz insya Allah kami mendapatkan penjelasan pada kami, khususnya pada saya. Terima kasih Ustaz, itu aja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Ustadz dengan pertanyaan Bapak tadi, ingat Ustadz ada tamu datang dari Padang. Beliau itu adalah orang di Jakarta ini tinggalnya, orang Jawa. Menantunya orang Padang. Jadi kata anak menantunya, ayah ikutlah kami pergi umroh. Kata anak menantunya, saking baiknya anak menantu sayang kepada ayahnya. Lalu apa jawaban ayahnya? Kamu ajalah pergi umroh dulu. Ayah mau pergi jumpa Ustadz Iswardi. Ayah kalau pergi umroh, kalau syahadat ayah belum tahu dan belum paham ayah, maka sia-sia rasanya umroh ayah. Jadi kamu pergi umroh, ayah pergi ke Pekanbaru jumpa Ustadz Iswardi. Jadi dia datang ke rumah jauh-jauh ya, dari Padang ke Pekanbaru pakai motor pula lagi Bapak berdua. Ya udah tua-tua pula, dah umur 60-an. Mestinya kita ini senang kan kalau anak menantu ngajak ayah mertuanya pergi umroh, senang. Dia tidak, kamu aja dulu ya pergi umroh, ayah biarlah pergi ke Pekanbaru lihat Ustadz. Karena ayah nggak tahu yang syahadat itu yang mana, nanti percuma aja. Nah, sampailah di rumah dia bercerita itulah Ustadz, saya udah berapa umur saya Ustadz, saya diajak menantu pergi umroh tapi saya pingin ke sini, kan aneh rasanya Ustadz. Tapi inilah jawaban yang akan saya minta daripada Ustadz. Baik Bapak Ibu, ya. Sekarang Ustadz mau nanya sama Bapak Ibu dulu. Syahadat itu dalam artian paham Bapak Ibu, syahadat itu artinya apa? Ya, penyaksian. Kalau penyaksian itu Bapak Ibu melihat atau tidak di situ? Melihat.
Kalau ada penyaksian tapi tidak melihat, itu namanya syahadat palsu atau syahadat teori. Yang namanya syahadat menyaksikan. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada ilah melainkan Allah. Kalau kita bersaksi tidak ada ilah, tak ada Tuhan melainkan Allah, apakah Allah yang kita saksikan itu kita sudah lihatnya atau belum? Kalau kita belum lihat, maka syahadat kita masih bohong kita. Itu yang pertama. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah. Apakah Bapak Ibu sudah menyaksikan Muhammad itu? Kalau Bapak Ibu juga belum menyaksikan Muhammad, juga bohong. Muhammad yang mana yang mesti disaksikan di situ? Apakah Muhammad bin Abdullah, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalaulah di situ maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, apakah Bapak Ibu menyaksikan Muhammad itu padahal masa beliau dengan kita tuh udah jauh tuh, udah 400 tahun. Ini yang mesti dipahami. Kita kembalikan kepada makna tauhid yang sebenarnya yang Ustaz antarkan tadi. Ustaz mengawalinya dengan sebuah pertanyaan sama Bapak Ibu. Supaya nama yang kita sebut kita mesti mengenal akan wujud dan orangnya. Pertanyaan Ustaz, adakah yang wujud selain Allah? Ada atau tidak? Adakah alam dan sesuatu selain Allah? Adakah yang hidup selain Allah? Kalau tidak ada yang wujud selain Allah, tidak ada alam dan sesuatu selain Allah, tidak ada yang hidup, melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak selain Allah, lalu alam dan diri Bapak Ibu ini apa bagi Allah? Alam dan diri Bapak Ibu ini yang disebut dalam bahasa tauhid wujudullah, ainullah, ya, hakikatullah, wujud Allah, nyatanya Allah dan sebenar-benarnya Allah. Dalam bahasa tarekat disebut mir'atillah, cermin Allah, tempat memandang wujud nyatanya diri Allah. Dalam bahasa syariat disebut hamba Allah. Dalam bahasa ma'rifat tiada lain Allah. Tiada lain Allah itu sebenarnya ya Allah tuh dah. Itu mesti pahami. Kenapa? Karena Allah yang wujud, Allah cuma yang ada semata-mata. Akan tetapi kesempurnaan wujud nyatanya Allah pada alam itu sempurnalah sebutannya pada insan yang sudah zahir pada diri Bapak Ibu yang bernama macam-macam namanya. Dengan demikian, kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, siapa yang bersahadat di situ? Ini langsung aja di makrifat ya. Yang bersahadat di situ dalam pemahamannya Allah lah yang bersaksi menyaksikan akan dirinya sendiri. Kalau Allah yang bersaksi menyaksikan akan dirinya sendiri, maka makna asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi atas diriku sendiri bahwa Allah itu adalah diriku. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi atas diriku bahwa Muhammad itu wujud diriku. Lebih dalam lagi, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa Allah itu aku. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah wujud aku. Akulah itu. Diriku bernama Allah, wujud diriku bernama Muhammad. Makanya disimpulkan Allah itu diriku, Muhammad itu wujud aku, Adam itu rupaku, insan itu rahasiaku. Aku yang menanggungnya tuh. Disitulah kita sudah menyaksikan Allah dan Muhammad
nyata senyata-nyatanya pada diri. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin nyata pada ruh, Muhammad itu zohir nyata pada tubuh. Sempurnalah sebutannya dengan insan. Ketika Bapak Ibu sudah mengenal dan menyaksikan Allah dan Muhammad pada diri, maka itulah yang dikatakan diri Bapak Ibu adalah diri yang telah berkulimah. Apa kata Nabi? Siapa diri yang telah berkulimah? Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya la ilaha illallah, baginya surga. Bukan melapaskan maknanya di sana. Barang siapa yang di akhir kalamnya dia telah menyaksikan Allah pada diri, itulah yang dimaksud akhir kalam. Walaupun dia pernah berbuat maksiat 70 tahun lamanya, mencurikah namanya, berzinahkah namanya, tapi di akhir kalamnya, di akhir kesudahan hidupnya, dia telah melihat, telah mengenal dan menyaksikan Allah itu sempurna pada dirinya. Itulah yang disebut akhir kalam. Atau menyaksikan. Maka ketika itu apa kata Ustadz? Bapak sudah lihat? Sudah Ustadz. Pergilah Bapak lagi ke Padang, pergilah umroh. Karena Allah yang Bapak jumpai di Pekanbaru sama dengan Allah yang dijumpai di Padang. Allah yang dijumpai di Padang sama dengan Allah yang dijumpai nanti di Makkah. Pergilah. Artinya apa? Allah yang Bapak Ibu jumpai di waktu hidup di dunia dengan Allah yang Bapak Ibu jumpai nanti di barzah, dan Allah yang Bapak Ibu jumpai nanti di akhirat itu adalah sama. Maksudnya apa? Adalah diri sendiri, namun diri sendiri bukanlah kenyataan diri kita. Akan tetapi nyatanya wujud diri Allah itu yang sebenar-benarnya. Itu ya diri yang bersyahadat tuh. Jadi orang yang telah mengenal Allah dan Muhammad pada diri disebutlah insan kamil mukamil. Jadi insan kamil mukamil itu bukan kita, Allah tuh. Ini yang Allah katakan. Al insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu diriku dan akulah sebenar-benarnya diri insan itu. Makanya Ustaz bilang, berhentilah jadi orang, jangan ngaku-ngaku jo insan itu kita. Insan itu aku, kata Allah. Itu kata siapa tuh? Kata Allah tuh, hadis qudsi itu. Al insanu siri wa ana siruhu. Insan itu rahasiaku, akulah sebenarnya rahasia insan itu. Al insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu rahasiaku, rahasiaku itu sifatku, sifatku itu tiadalah aku. Wallahu nafsiyun wa ana nafsu wujudahu. Allah itu aku, akulah sebenar-benarnya wujud Allah itu yang bernama Muhammad berupa insan. Ini dia orangnya. Nah, yang terakhir kita kupas Muhammad. Nah, mana Muhammad Bapak Ibu? Muhammad itu mesti dipahami zohir dan batin. Ada Muhammad yang hakiki, ada Muhammad yang majazi. Muhammad yang hakiki itu maksudnya Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad? Nur Muhammad inilah kezohiran Allah. Muhammad inilah wujud Allah. Muhammad inilah kenyataan Allah. Sekarang Nur Muhammad itu benar-benar sudah nyata pada sekalian alam. Nah, lihat nih. Nur Muhammad tempat memandang nyatanya wujud diri Allah itu sudah nyata pada sekalian alam. Sekalian alam yang ada ini itu yang disebut namanya Nur Muhammad, atau disebut Muhammad tempat memandang nyatanya akan wujud diri Allah itu. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan dicari-cari juga Nur Muhammad itu lagi. Nur Muhammad itu mudah dilihat, mudah disaksikan, dia telah nyata dan zohir.
Sekalian yang ada ini adalah Nur Muhammad. Jadi mudah mencari Nur Muhammad. Yang payah tuh Pak mencari Nur Laili, Nur Hayati. Itu yang payah tuh. Kalau ingin menemuinya, temui ayah bundahnya. Sekarang Nur Muhammad yang sudah nyata pada sekalian alam, sempurnalah pada diri ini. Maka Muhammad secara makna majazi itu sudah bertubuh dan sudah berjasad. Sudah bertubuh, sudah berjasad. Ini dia, ini yang majazi. Akan tetapi, walaupun ini majazi bertubuh dan berjasad dan berruh, nyatanya bertubuh dan berruh ini, inilah kezohiran memandang nyatanya Nur Muhammad yang sudah sempurna dia pada insan ini. Jadi memandang Nur Muhammad itu yang disebut namanya Muhammad, secara makna majazinya pandang kepada insan. Sekarang tilik lagi ke dalam. Insan tuh banyak Bapak Ibu, ada yang baik, ada yang buruk. Lalu kemana tempat kita memandang insan itu? Memandang insan itu sebagai Muhammad, pandanglah kepada insan yang soleh. Di atas yang soleh masih ada insannya lagi, disebut namanya al-ulama warasatul anbiya. Di atas al-ulama warasatul anbiya itu disebut namanya auliyaillah. Di atas auliyaillah disebut namanya para nabi. Para nabi itu 124.000. Di atas para nabi memandangnya itu kepada para rasul. Rasul 315. Di atas rasul 315 pandanglah kepada yang 25. Di atas yang 25 pandang kepada yang 5. Di atas yang 5 pandang kepada yang 1. Yang 1 itulah baginda Rasul Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Nur Muhammad itu memandang sempurnanya, pandanglah kepada junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ sempurnanya. Lalu bagaimana dengan Bapak Ibu? Walaupun Bapak Ibu bukan Nabi, bukan Rasul, tidak mendapatkan mukjizat dan wahyu, namun diri kita adalah bahagian daripada Nur Muhammad itu juga. Ini yang saya contohkan tadi. Gelas ini kita lemparkan ke atas, lalu sampai ke bawah pecah, pecahnya sampai sama Bapak tuh. Walaupun pecahan gelas ini sampai sama Bapak pecahannya, namun yang pecahan yang ada pada diri Bapak Ibu juga bahagian daripada gelas ini. Walaupun kesempurnaan Nur Muhammad nyata pada diri baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, namun kita ini juga bahagian daripada Nur Muhammad itu juga. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu berselawat, nah lihat, mesti memandangnya zohir dan batin. Memandangnya secara batin, pandang Nur Muhammad. Memandangnya sepada zohir, pandang kepada baginda Rasul, pandang kepada diri kita. Disitulah sempurnanya itu zohir dan batin. Ketika kita berselawat, memahami Nur Muhammad, maka terpandang langsung diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena diri baginda Rasul adalah kesempurnaan memandang wujud nyatanya Nur Muhammad itu. Disitulah para ulama katakan bahwa Muhammad itu basyarun laisa kal basyar. Muhammad itu adalah manusia, tapi bukanlah manusia biasa. Manusia, tapi bukanlah manusia biasa. Karena beliau adalah uswatun hasanah, beliau nabi, beliau rasul, beliau mendapat petunjuk. Beliaulah penyempurna risalah dakwah dan rasul yang disampaikan oleh nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu memahaminya secara makna hakiki, Bapak Ibu mestinya sudah menyaksikan Muhammad itu setiap harinya.
sebagaimana Bapak Ibu menyaksikan Allah setiap harinya. Oh, kita berselawat hadir ruhani Nabi Baginda Rasulullah SAW, bagus. Kalaupun tidak hadir, misalnya Bapak Ibu sudah menyaksikan Muhammad secara hakiki, itulah Nur Muhammad yang sudah nyata pada diri sendiri. Disitulah Nabi mengatakan, tuba man ro'ani wa amanabi, wa tuba liman ro'ah man ro'ani wa amanabi. Beruntunglah orang yang melihat aku lalu dia beriman kepada aku. Beruntung pula orang, ya, yang mana dia melihat orang yang melihat aku lalu dia beriman, selamatlah dia. Maksudnya apa? Beruntung orang yang melihat Nabi lalu dia tidak masuk neraka. Kalau kita pikir secara rasio, kalau kita berpandangan itu adalah Nabi Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu kecuali Abu Gosok, itu setiap hari dia melihat Nabi Muhammad tuh. Tapi Abu Lahab neraka juga, tempatnya tabat yada abil habi wa tab tuh. Berarti yang dimaksudkan oleh beliau itu pandangannya adalah zahid dan batin.